Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pertemuan kali ini. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semuanya sehat kan? Dan harus selalu sehat ya. Anakku semuanya, kita harus tetap semangat ya. Apalagi dalam belajar, kita harus semangat. Dan kita juga harus selalu menjaga protokol kesehatan nih. Pertama, selalu menggunakan masker ketika akan keluar rumah. Yang kedua, selalu mencuci tangan atau selalu membawa hand sanitizer. Dan yang terakhir yaitu selalu menjaga jarak aman ya, minimal 1,5 meter. Sebelum ibu memulai pembelajaran, ibu ada ice breaking nih. Kalian semua ikuti ibu ya. Kalau ibu bilang kepala, kalian harus pegang kepala ya. Kalau ibu bilang hidung, hidung. Kalau ibu bilang telinga, telinga. Nah, sekarang kita coba mulai ya. Kepala, telinga, hidung, kepala, hidung, telinga, hidung, kepala. Nah, semuanya sudah fokus ya, Ibu. Oh iya nih, kan sekarang ini pembelajarannya itu daring ya. Nah, untuk tugas harus selalu dikumpulkan ya, baik itu tugas matematika, bahasa Indonesia dan lain sebagainya harus dikumpulkan, dan kalau bisa harus tepat waktu. Nah, untuk absensinya juga untuk hari ini nanti Ibu akan share di WA group. Nanti kalian tinggal mengisinya ya. Ikuti langkah-langkahnya saja. Nah, untuk selanjutnya, sebelum memulai ke materi, Ibu akan mencoba memaparkan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajarannya dulu ya. Nah, untuk kompetensi dasar atau KD-nya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus, jumlah, dan selisih sinus dan kosinus. Lalu untuk indikatornya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus perkalian fungsi trigonometri dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan ke bentuk perkalian. Nah, ada pula tujuan pembelajarannya, yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran e-learning, peserta didik dapat yang pertama, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus perkalian fungsi trigonometri, lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan ke dalam bentuk perkalian. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi. Nah, untuk materi kali ini yaitu yang pertama, rumus perkalian fungsi trigonometri, dan yang kedua yaitu rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan ke bentuk perkalian. Nah, untuk pertama yaitu rumus perkalian fungsi trigonometri. Nah, untuk pertemuan terakhir kita sudah membahas ini ya. Kan untuk rumus perkalian fungsi trigonometrinya itu yaitu yang pertama, 2 sin alfa cos beta sama dengan sin kali alfa ditambah beta ditambah sin kali alfa dikurangi beta. Untuk yang kedua yaitu 2 cos alfa sin beta sama dengan sin kali alfa ditambah beta dikurangi sin dikali alfa dikurangi beta. Untuk yang ketiga yaitu 2 cos alfa cos beta sama dengan cos dikali alfa ditambah beta ditambah cos dikali alfa dikurangi beta. Dan untuk yang terakhir yaitu negatif 2 sin alfa sin beta sama dengan cos dikali alfa ditambah beta dikurangi cos dikali alfa dikurangi beta. Nah, ini untuk rumus perkalian fungsi trigonometri ya. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan ke bentuk perkalian. Nah, jadi untuk rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan ke dalam bentuk perkalian, yaitu yang pertama, yaitu penjumlahan sin, yaitu sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin setengah dikali alfa ditambah beta kali cos setengah dikali alfa dikurangi beta. Untuk yang kedua, pengurangan sin, yaitu sin alfa dikurangi sin beta sama dengan 2 cos setengah dikali alfa ditambah beta dikali sin setengah dikali alfa dikurangi beta.
Untuk yang ketiga yaitu penjumlahan cos, yaitu cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 cos setengah dikali alfa ditambah beta dikali cos setengah dikali alfa dikurangi beta. Nah, untuk penjumlahan untuk rumus pengurangan cos yaitu cos alfa dikurangi cos beta sama dengan negatif 2 sin setengah dikali alfa ditambah beta dikali sin setengah dikali alfa dikurangi beta. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas soalnya itu ya. Sekarang kita mencoba membahas nomor 1. Nah, untuk soalnya itu yaitu diketahui tangen alfa sama dengan 4/3 dan cos beta sama dengan 1/2. Tentukan nilai dari cos setengah alfa ditambah beta kali cos setengah alfa ditambah beta. Nah, untuk rumus ini berarti ini ke dalam penjumlahan cos ya, masih ingat kan? Nah, kita akan coba jawabnya. Jadi rumusnya itu cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 cos setengah alfa ditambah beta cos setengah alfa dikurangi beta. Nah, kita harus mencari tahu dulu nih berapa nilai cos alfa, berapa nilai cos beta. Nah, kebetulan untuk cos betanya itu udah ada ya, yaitu setengah. Nah, kita akan mencari cos theta karena yang kita ketahuinya itu hanya tangen theta yaitu 4/3. Untuk pencariannya itu yaitu dengan menggunakan segitiga 1 siku tan sama dengan depan per samping sama dengan 4/3. Untuk mencari x-nya itu yaitu x sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 4 kali 4 16 ditambah 3 kali 3 9 ya. Akar 16 ditambah 9 itu 25. Jadi akar 25 adalah 5. Nah, jadi kita sudah mengetahui kalau x-nya itu 5. Nah, jadi kita bisa mengetahui juga berapa nilai cos alfa. Nah, untuk cos alfa itu yaitu samping per miring. Sampingnya itu 3, miringnya itu 5. Jadi 3/5 ya. Nah, kita bisa melanjutkannya nih karena sudah semuanya tahu kan. Nah, untuk cos alfanya itu 3/5 ditambah cos betanya itu 1/2 sama dengan 2 cos setengah alfa ditambah beta cos setengah alfa dikurangi beta. Nah, untuk bisa dijumlahkan kita harus menyamakan penyebutnya dulu nih. Berapa KPK dari 5 dan 2? Nah, ya benar, KPK dari 5 dan 2 adalah 10. 10 dibagi 5 adalah 2. 2 kali 3 yaitu 6. Ditambah 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 kali 1 sama dengan 5. Sama dengan 2 cos setengah alfa ditambah beta cos setengah alfa dikurangi beta. Nah, kita bisa jumlahkan ya kalau sekarang. 6 ditambah 5 yaitu 11/10 sama dengan 2 cos setengah alfa ditambah beta cos setengah alfa dikurangi beta. Nah, untuk soalnya itu adalah cos setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa dikurangi beta. Nah, sedangkan di sini ini masih ada angka 2 ya. Nah, gimana sih cara kita cara untuk menghilangkan ini? Nah, untuk menghilangkan angka 2 ini kita bagi ke 11/10. Nah, jadi 11/10 dibagi 2 sama dengan cos setengah alfa ditambah beta cos setengah alfa dikurangi beta. Nah, kita juga akan merubah untuk keperkalian ya. Jadi kalau untuk merubah keperkalian
kita digantikan yang penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi menjadi 11/10 dikali 1/2 sama dengan cos tengah alfa ditambah beta, cos tengah alfa dikurangi beta. Jadi hasilnya itu adalah 10 dikali 1, 11 dikali 1, 11. 10 dikali 2, 20. Sama dengan cos tengah alfa ditambah beta, cos tengah alfa dikurangi beta. Nah, jadi hasil dari nilai dari cos tengah alfa ditambah beta dikali cos tengah alfa dikurangi beta yaitu 11/20. Nah, ini untuk jawaban nomor 1 ya. Untuk nomor selanjutnya ya, diketahui tangen alfa sama dengan 3/4 dan cos beta sama dengan 2/6. Tentukan nilai dari sin alfa ditambah beta dikurangi sin alfa dikurangi beta. Nah, untuk ini kerumus mana nih? Masih kerumus perkalian ya, yaitu 2 cos alfa sin beta. Nah, kita akan mencoba menjawabnya. Kita masuk ke rumus, yaitu 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa ditambah beta dikurangi sin alfa dikurangi beta. Nah, sama seperti nomor-nomor tadi sebelumnya, kita harus mencari tahu nilai dari cos alfa dan nilai dari sin beta. Nah, kebetulan di sini tidak ada semua ya, jadi kita harus mencari satu persatu dulu. Nah, kita mencari untuk cos alfa dulu dari tangen alfa sama dengan 3/4. Kita akan menggambarkan segitiga lagi. Tan depan per samping 3/4. 3/4. Nah, untuk mencari x-nya itu adalah sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Nah, x-nya itu adalah 5. Nah, jadi kita mengetahui untuk cos alfanya itu adalah samping per miring. Sampingnya itu 4, miringnya itu 5. Nah, ini untuk cosnya itu ya. Lalu kita akan mencari mencari sin beta dari cos beta sama dengan 2/6. Kita akan mulai dari segitiga lagi. Cos samping per miring yaitu 2/6. Samping 2 miring 6. Nah, untuk mencari x-nya itu yaitu akar 6 kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan akar 36 dikurangi 4 sama dengan akar 32. Nah, jadi kita bisa mengetahui sin betanya itu adalah depan per miring. Depan itu akar 32 per miring itu 6. Nah, sampai sini dapat dipahami. Nah, lalu kita bisa melanjutkannya ke rumus ini ya, yaitu 2 kali cos alfanya itu kan kita sudah mengetahui yaitu 4/5 dikali sin betanya itu akar 32/6 sama dengan sin alfa ditambah beta dikurangi sin alfa dikurangi beta. Nah, kita jumlahkan dulu ya. 2 kali yang ini dulu. 2 kali 4 8/5 akar 32/6 sama dengan sin alfa ditambah beta dikurangi sin alfa dikurangi beta. Nah, 8 kali akar 32 yaitu 8 akar 32. 5 kali 6 yaitu 30 sama dengan sin alfa tambah beta dikurangi sin alfa dikurangi beta. Nah, kan pertanyaannya itu adalah tentukan nilai dari sin alfa tambah beta dikurangi sin kali alfa dikurangi beta. Nah, jadi kita sudah mengetahuinya ya, isinya itu adalah
8 akar 32 per 30. Nah, ini untuk jawaban nomor 4 ya. Diketahui sin alfa sama dengan 2/5 dan tan beta sama dengan 2/6. Tentukan nilai dari setengah cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurangi beta. Nah, berarti ini masuk ke dalam rumus perkalian ya, yaitu cos alfa cos beta. Nah, kita masuk ke rumus. Ya, yaitu cos alfa cos beta sama dengan setengah cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurangi beta. Nah, sekarang kita harus mencari cos alfa berapa, cos beta berapa. Nah, kita mulai dari sin alfanya dulu. Sin, untuk sin yaitu depan per miring 2/5. Depannya itu 2, miringnya itu 5. Untuk mencari x nya itu adalah x sama dengan akar 5 kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan akar 25 dikurangi 4 sama dengan akar 21 ya. Jadi x nya setelah kita ketahui itu akar 21. Nah, jadi untuk cos alfa sama dengan samping per miring sama dengan akar 21/5. Nah, lalu kita akan mencari untuk cos betanya dari tan beta. Tan depan per samping. Nah, depannya itu 2, sampingnya itu 6. Nah, kita akan mencari nilai x ya. Untuk nilai x, mencari nilai x-nya itu yaitu 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat, yaitu akar 36 ditambah 4 itu akar 40. Akar 40 yaitu 2 akar 10. Nah, kita sudah mengetahui kalau nilai x-nya itu adalah 2 akar 10. Lalu untuk mencari cos beta sama dengan samping per miring. Sampingnya itu 6, miringnya itu 2 akar 10. Nah, lalu kita masuk ke rumus. Cos alfa sama dengan akar 21/5 dikali cos beta yaitu 6/2 akar 10 sama dengan setengah cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurangi beta. Nah, kita kalikan ya. Akar 21 dikali 6 yaitu 6 akar 21. 5 dikali 2 akar 10 yaitu 10 akar 10 sama dengan setengah cos alfa tambah beta ditambah cos alfa dikurangi beta. Nah, ini adalah hasil dari nilai setengah kali cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurangi beta, yaitu 6 akar 21 per 10 akar 10. Nah, mungkin sekian saja untuk pemaparan materi kali ini. Semoga semuanya sudah paham, sudah mengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.